Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Taruna Utama, Asyamsa Naufal Irfansyah, STB 4411, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B, asal Madiun, Jawa Timur. Izin, saya di sini akan menganalisis podcast yang berjudul Coki Pardede Comeback. Saya di sini akan mengerjakan tugas dari Pak Wido, matkul komunikasi antar pribadi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lainnya dengan berkomunikasi. Mempelajari komunikasi berarti meningkatkan kemampuan berkomunikasi, yang mana menulis, berbicara, dan sebagainya. Di samping itu, ini juga berarti belajar menganalisis peristiwa komunikasi sebagai peristiwa sosial. Dalam KBBI, komunikasi berarti pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus, artinya berbagi atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Dikutip pada buku pengantar ilmu komunikasi pada tahun 2016 oleh Hafid Cangara, komunikasi terdapat komunikasi interpersonal, yang berarti komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Misalnya percakapan antara dua orang yang saling mengenal dan tidak sengaja bertemu. Dalam suatu komunikasi terdapat interaksi antara dua orang atau lebih, yang mana interaksi tersebut berarti suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Ide efek dua arah ini penting bagi konsep interaksi sebagai lawan dari hubungan satu arah pada cause and effect. Kombinasi dari interaksi-interaksi sederhana dapat menuntun pada suatu fenomena breakthrough yang mengejutkan. Dalam berbagai bidang ilmu, interaksi memiliki makna yang berbeda pula. Selanjutnya, di sini saya akan menganalisis unsur-unsur komunikasi interpersonal dalam podcast Coki Pardede. Di sini saya akan meng-share screen YouTube podcast Coki Pardede tersebut. Dalam podcast ini, Tirta Musim membuka podcast dengan sikap awareness atau bersikap terbuka dalam memulai maupun saat terlibat pembicaraan. Tirta Musim menjelaskan tentang apa yang Coki alami mengenai podcast yang ia jalani sudah selesai episodenya. Dan ini terjadi pada Kembali lagi di podcast Musuh Masyarakat bersama saya Tretan Muslim Dan saya Adriano Kalbi. dan saya Nggak Coki. usah ngomong nanti. Ntar dulu. Belum tentu. Episode terkini yang mana? Mana? Ada episode terkini. Kembali lagi di episode terkini podcast Musuh Masyarakat. Kok udah begini openingnya sekarang? Yang enggak ente belum tentu di announce cuy. Ente hari ini bintang tamu doang. Karena ente podcastnya udah habis ya? Habis. Habis. Jadi hari rehabilitasi Coki. Sudah habis. Kalau ente misalnya nauzubillah min dzalik, ngerti nggak? Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya, itu tadi dalam membuka podcast tersebut, Tirta Musim bersikap awareness. Selanjutnya, pada menit kedua detik ke-16 terdapat penggunaan Johari window, yang mana penggunaan Johari window ini ada blind spot. Di dalamnya ada meningkatkan self awareness. Di dalam konsep ini, di dalamnya ada informasi yang orang lain ketahui namun tidak diketahui, tidak kita ketahui. Informasi tersebut bisa dipelajari dengan mempersempit blind spot. Tanyakan pendapat orang lain tentang kita, dengan begitu self awareness kita meningkat.
Di dalam podcast ini Coki menjelaskan bahwa ia tidak mau menikah, tapi dia menjelaskan bahwa dirinya tidak mandul dan bisa mempunyai anak. Dan podcastnya seperti ini. Tidak mau menikah. Oh iya. Tapi saya tidak mandul. Iya. Nanti sedang mandul. Iya. Itu juga nggak bisa amit-amit cabang bayi kan? Karena memang tidak mau menikah. Oh iya. Tapi saya tidak mandul. Iya. Oke. Oke. Jadi Tahu naudzubillah dari min mana? dalik. Oh, iya deh. Ya, Aduh, naudzubillah apa min lagi? dalik. Udah enggak usah. Terus Naudzubillah min dalik. Iya, Ya, naudzubillah nanti min dalik. ketangkap lagi. Ya. Bakal ada podcast rehab kedua nggak? Kayaknya di penjara sih. Iya, yang kedua Ya, itu tadi contoh penggunaan Johari Window meningkatkan self awareness. Dan selanjutnya listening, mendengarkan secara proaktif. Pada suatu proses yang artinya pada suatu proses mendengarkan di mana pendengar memproyeksikan diri ke dalam pikiran atau jalan pikiran pembicara dan benar-benar berusaha memahami sudut pandang pembicara tanpa memberi penilaian pada saat yang sama. Pada podcast ini, Coki menceritakan tentang nenek-nenek yang mengemis di TikTok dengan mengguyur badannya dengan air kubangan dan dilakukan secara bergantian, yang mana Adriano Colby pun langsung merespon dengan berpikir bahwa nenek-nenek tersebut secara tersirat mengajak orang lain untuk mengemis di TikTok. Pada pembicaraan ini terjadi pada menit ke-4 detik ke-34. Sama orangnya yang Ya, ganti. lu tau gak di otak gue tuh udah sampai mana? Di Apa? otak gue tuh berarti ada conversation antara nenek-nenek. Mending ikut saya saja mandi daripada usaha gini rugi terus. Ayo ikut. Itu kan berarti ada cara membujuk nenek-nenek lain biar mau ikut ke situ. Iya. Oh iya kali ya, Neneknya gitu. lagi jualan opak gitu Iya. ditebalik-balikin kan? Iya. Itu tadi merupakan mendengarkan secara proaktif. Selanjutnya terdapat hambatan dalam proses listening. Dalam hambatan pada proses listening, saya menemukan subvocal responding, di mana pendengar terburu-buru memberi respon sebelum selesai pembicaraan. Di mana pada podcast ini Adriano Colby dan Triton Muslim sering terburu-buru merespon pernyataan yang dibicarakan Coki, tetapi responan tersebut membuat suasana podcast semakin hidup. Untuk selanjutnya, yang terakhir, saya menemukan gaya mendengarkan, surface and depth listening. Dalam gaya mendengarkan ini, kita tidak hanya mendengarkan lalu memberi tanggapan, tapi juga dengan membangun suatu hubungan yang berarti dengan mendengarkan perasaan pembicara lebih dalam lagi dan mengerti maksud terdalam dari setiap hal yang disampaikan. Pada podcast ini, pada menit ke-10 titik 00, Coki menjelaskan kalau seumpama nenek yang mengemis itu punya agensi dan per hari bisa mendapatkan 500.000. Setelah itu, Tretan langsung merespon kalau kalau upah tersebut benar terjadi, maka adanya terjadi eksploitasi pada nenek-nenek tersebut. Langsung saja akan saya bukakan podcast pada menit ke-10. Kita kan nggak ngerti nih MOU-nya agensinya. Kita asumsikan mereka punya agensi ya. Iya. Kita kan nggak ngerti kan MOU agensinya gimana. Jangan-jangan memang, Nek, ada gift atau nggak ada gift, per hari lu gue kasih 500. Iya pasti gitu, pasti Oh, gitu. Kalau Yakin kayak gua. gitu sih Nah, ya. kalau gitu sih Itu aku ada sih iklan masih yang dicari nenek-nenek bayar dingin. bisa sih. Nenek-nenek. Mau diupah 50.000 gitu. Nanti ada interviewnya. Apa yang membuat nenek yakin bisa ke bak ini? Ini dia mulai es batu nih. Semua. Yang lebih seru kalau udah ada persaingan ketat antar nenek-nenek gitu kan. Saya waktu itu yang nonton 2.000. Saya minum Slurpee deh. Minum Slurpee sambil mandi air dingin. Dia nggak brain freeze dia. Ya tapi masalahnya terlalu. Itu tadi gaya mendengarkan, surface and depth listening. Sekian analisis
yang telah saya temukan dari podcast Coki Pardede Comeback yang berjudul Coki Pardede Comeback, dukung perbanyak konten mandi lumpur pada channel YouTube Noise. Pada kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.